Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atun hurum fala fihi arba'atun hurum fala tazlimu anfusakum fihinna anfusakum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada pengajian fikih, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa kita sudah masuk tanggal 3 di bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di antara arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada satu yang jauh, yaitu bulan Rajab. Para alim ulama kita, mursyid-mursyid kita, biasanya mereka melaksanakan khalwat 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Zulqa'dah 30 hari ditambah 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian di bulan Rajab 30 hari ditambah 10 hari di bulan Sya'ban. Maka mari sama-sama kita niatkan untuk memperbanyak ibadah di bulan yang dimuliakan Allah dengan kita memuliakannya beribadah. Silahkan diamalkan 70.000 kali zikir la ilaha illallah untuk menebus kesalahan-kesalahan kita selama 40 hari kita berkhalwat dan serius dalam kekhusyuan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah bulan haji. Bulan-bulan haji ini adalah bulan-bulan yang mulia.
Mudah-mudahan dengan keseriusan kita kelak nanti Allah hantarkan zahir dan batin kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah kelak. Amin. Para hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini sebenarnya setelahnya pembahasan masalah haid, tapi ini baiknya kalau dihadiri oleh ibu-ibu, ya. Nah, ini bagusnya pembahasan ibu, walaupun tidak mengapa laki-laki juga ikut membahas karena kita punya istri, punya anak. Namun saya lewati karena satu dan lain hal pertimbangan saya, dan kita masuk pada bab kitab sholat, ya, bab tentang kitab sholat, ya. Dan kita masuk pada bab, bukan bab ya, kitab sholat, kitab tentang sholat. Dan kita masuk pada bab babul mawaqit, ya, babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam memuat hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kemudian saya sandingkan dengan kitab fikih Islam. InsyaAllah mudah-mudahan semoga kita bisa memperoleh ilmu di dalamnya dan telah kita bisa amalkan. Dalil terkait dengan waktu-waktu sholat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Inna sholata kanat, sesungguhnya sholat itu adalah, inna sholata kanat 'alal mu'minina, di atas orang-orang yang beriman, mawquta, telah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini kita kerjakan 5 kali sehari semalam, yaitu sholat fardu. Sholat fardu ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu-waktunya. Subuh, zuhur, ya, asar, ya, maghrib dan isya. Ya, subuh itu di waktu fajar, zuhur itu artinya zuhur itu nampak. Zuhur itu nampak, zahar, jahar, zuhur kelihatan. Asar itu sudah waktu-waktu mendekat ke malam. Maghrib itu artinya tenggelamnya matahari di ufuk barat. Itu maghrib, gharab syams, tenggelamnya matahari, maka disebut waktu maghrib. Isya itu artinya malam, ya, ila nisful lail, sampai sepertiga malam, sampai setengah malam, bahkan sampai sepertiga malam. Fajar itu terbitnya, ya, waktu fajar, ya, atau subuh. Baik, kita mulakan dengan hadis yang datang. Ya, insyaallah kita akan bahas pelan-pelan. Hadis pertama, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalat asy-syams wa kana zillu rajuli katulihi ma lam yahtur waqtul 'ashr. Waqtul 'asri ma lam tasfarra syams. Waqtu salatil maghribi ma lam yagib asy-syafaq. Waqtu salatil isya ila nisfil laili al-absad. Waqtu salatil subhi min al-fajri ma lam tatlu'i asy-syams. Rawahu Muslim. Walahu min hadis Buhaidah fil 'asr wa syamsu bayda'u naqiyatun. Wa min hadis Abi Musa wa syamsu mutafi'atun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Jadi ada anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah, ya. Maka di antara anak-anaknya Umar bin Khattab yang cukup cemerlang ini adalah Abdullah, karena beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, waktu zuhur idza zalat asy-syams, apabila matahari sudah mulai condong ke barat. Jadi kita tidak boleh sholat tepat matahari di atas kepala. Jadi kalau kita tidak punya jam, upayakan sudah agak condong sedikit ke arah barat, baru kita
masuk waktu sholat. Kenapa? Karena pada saat itu matahari berada di atas tanduk syaitan. Ya, demikian juga waktu sholat maghrib. Ya, jadi harus sudah agak sedikit tenggelam matahari baru kita sholat. Ya. Dan bayangkan seseorang lelaki, wa kana zillu rajuli katuli malam yahdur waktu asr. Bayangan seorang laki-laki selaras dengan keadaan tubuhnya. Maksudnya tetap panjangnya sama. Panjang bayangan itu sama dengan bayangan seseorang atau bayangan benda. Ya. Panjangnya sama. Cuma condongnya sudah agak condong ke arah, jangan pas di atas. Karena pada saat itu matahari berada di tanduk syaitan. Ya, harus sudah mulai. Ya. Selama waktu asar belum tiba. Ya. Waktu asar berakhir sebelum matahari berwarna kuning. Ya. Waktu sholat asar. Waktu sholat maghrib akan berakhir selama awan merah belum habis. Jadi waktu sholat asar, ya, waktu sholat maghrib akan berakhir selama awan merah belum habis. Jadi masih ada waktu sholat maghrib. Tapi kalau sudah habis, ya, warna awan merah, maka sudah hampir masuk waktu sholat isya. Sedangkan waktu sholat isya yang ikhtiari adalah sampai pertengahan malam. Ya, sampai jam 12 malam. Ya. Sementara waktu sholat subuh mulai dari fajar terbit sampai matahari belum terbit. Ya, baik. Sini ada penjelasan waktunya. Amali Jibrilu 'inda al-bait al-marratayn fa shalla bi az-zuhri hina zalat asy-syamsu wal 'asri hina kana zilu syam syai'in mislahu wal maghriba hina wajabat asy-syamsu wal 'isha'u hina ghaba asy-syafaq wal fajra hina sata'a al-fajru falamma kana al-ghadu shalla bi az-zuhri hina sara zillu kulli syai'in mislahu wal 'asra hina sara zillu kulli syai'in مثلها والمغرب حين أطفر الصائم والعشاء عند ثلث الليل والفجر حين أسفر وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه Abu Dawud وغيره. Saya telah dijadikan imam oleh Jibril alaihi salam di Baitullah 2 kali. Maka ia sholat bersama saya sholat zuhur ketika tergelincir matahari ke arah barat, bukan di tengah-tengah. Sholat asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya. Ya, maksudnya itu sudah hampir sama sekali ya, sudah hampir menyamai bayang-bayangnya. Ya, misalnya ini gimana ya kalau siang hari itu? Enak sekali kalau kita kalau ini kan misalnya ini bayang sudah condong ke sini bayangannya ke arah barat. Kalau bayangnya itu sudah agak ke sini bayangannya, paham maksudnya? Tegak tapi bayangannya sudah ke sini. Ya, paham nih? Misalnya ini kan, ini misalnya ya kita letakkan begini di benda. Ya, nah ini bayangannya ini kemana kalau matahari? Kalau matahari ke arah barat berarti dia condong ke arah timur, ya kan? Nah, condong bayangannya itu sudah ke sini dia condongnya, ya, jatuhnya itu sudah condong. Paham ini maksudnya? Paham maksudnya condong? Ya. Ini kalau kita misalnya ini bayangan ini kan, ini benda, ya, ini benda. Condong bayangannya di sini ya, ini jatuh bayangan kan, jatuh bayangan di sini. Ya, condongnya kemana bayangannya? Ke arah timur ya.
ke arah timur. Condongnya dia ke sininya, ya. Paham nih? Kemarin ya, mau saya jelaskan ya. Contohnya ini kita kasih contoh. Ini kan di atas nih, kan miring nih kan. Berarti kalau selaras, ini kan katakan ini matahari di atas. Ini berarti jangan sholat pas. Ini pas-pas ini. Ini pas-pas matahari ini kan. Nah harus condong. Begini dia mataharinya. Paham? Kalau asar begini bentuknya. Paham? Ngerti tak? Selaras panjangnya ini. Paham nih? Berarti sudah mau tenggelam. Ya. Ngerti tak nih? Kalau asar bayangannya sepanjang manusianya. Sepanjang manusianya asar. Ya, berarti dia sudah sepertiga sudah. Kalau begini, tengah, nanti sudah begini posisinya. Sudah di sepertiga ini. Ya. Itu waktu sholat asar. Makanya pukul 3 lewat gitu ya. Pukul 3 lewat. Oke. Kemudian wa maghrib hina wajabat syams. Salat maghrib ketika terbenam matahari. Sudah terbenam matahari ya. Kemudian salat isya hina ghabas syafaq. Syafaq itu adalah awan merah di ufuk barat. Ketika sudah hilang, maka sudah masuk waktu sholat isya. Ini kalau tidak ada jam ya. Kan sekarang sudah canggih, pakai jam ya. Bisa kita tentukan waktunya. Dan sholat subuh ketika fajar bercahaya, ketika mulai nampak fajar, ya, nampak cahaya-cahaya di ufuk barat sudah mulai. Kemudian nampak itu cahaya-cahaya di ufuk barat itu sudah masuk waktu sholat subuh. Ya. Maka besoknya sholat pula yang bersama saya sholat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya. Ya. Sholat asar ketika bayang-bayang sesuatu 2 kali panjangnya. Biasanya 2 kali panjangnya kalau di penjelasannya. Sholat maghrib ketika orang puasa berbuka, gitu kan? Ya. Pas maghrib bilang berbuka pasti itu kalau sudah tenggelam mati masuk sholat maghrib. Sholat isya ketika sepertiga malam. Jadi sholat isya itu Nabi SAW laksanakan di sepertiga malam. Kadang-kadang di awal waktu, nanti akan saya jelaskan hadisnya ada yang apa. Dan sholat subuh ketika menguning cahaya pagi. Jadi tidak gelap sekali, sudah mulai nampak orang di samping. Kalau mati lampu. Lalu Jibril berkata, inilah waktu sholat Nabi-Nabi sebelum engkau. Ya. Kata beliau, kata Jibril, ya. Hada waktul anbiya min qablika. Ini adalah waktu-waktu sholat yang dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelum engkau. Ya. Dan waktu sholat ialah antara 2 waktu ini. Ya. Baik. Waktu asar malam taghribu syam. Asar waktunya sampai sebelum matahari terbenam, itu masih ada waktu sholat asar. Maksudnya itu waktu masuknya tadi saya jelaskan. Tapi waktu jaraknya itu bisa kita laksanakan di waktu-waktu asar sampai terbenamnya matahari. Ya. Waktu zuhur itu waktunya sampai sebelum masuk waktu sholat asar, boleh kita kerjakan. Waktu maghrib sebelum hilangnya syafaq. Syafaq itu awan merah di ufuk. Ya. Laisa fin naumi tafritun, innama tafritu ala man lam yusalli salata hatta yadkhula waqtul ukhra. Rawahu Muslim. Tidur itu tidak akan sia-sia, tetapi sesungguhnya yang sia-sia adalah orang yang tidak sholat hingga masuk pula waktu sholat yang lainnya. Jadi dia ketiduran sholat isya, sholat zuhur ketiduran,
kelewatan sampai waktu sholat asar, jadi tidak sholat zuhur. Wah, itu memang orang yang sia-sia ya. Karena sudah satu waktu lewat dia tidak melaksanakan sholat. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang lalai dari sholat itu ada dua makna. Yang pertama, orang-orang yang tidak memperhatikan waktu sampai lupa akan waktu. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak memperhatikan hukum-hukum, hakam-hakam dan kesempurnaan dalam sholatnya. Itu dikatakan celaka. Orang sholat aja masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Iya. Orang sholat aja masih terancam masuk neraka. Ada neraka namanya wail, neraka wail. Neraka wail ini juga dikhususkan bagi orang-orang yang melalaikan ibadah sholatnya, tidak memperhatikan waktu-waktunya, ya, sholatnya sembarangan. Nah, itu dia terancam masuk neraka. Nama nerakanya neraka wail. Makanya kita harus menjaga-jaga ibadah sholat kita, ya. Hadirin sekalian, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada perawi hadisnya. Ini adalah Buraidah bin Al-Hasib bin Abdullah Al-Aslami. Beliau masuk Islam sebelum perang Badar, namun tidak mengikuti perang Badar tersebut. Beliau ikut Bai'at Ridwan. Beliau meriwayatkan 164 hadis. Ya. Buraidah termasuk penduduk Madinah, kemudian pindah ke Basrah itu wilayah Baghdad, Irak. Lalu ke Khurasan itu wilayah Iran sana sekarang, untuk memimpin peperangan dan meninggal dunia. Dialah orang yang terakhir meninggal dunia dari kalangan sahabat Rasulullah. Ya, yaitu pada tahun 67 Hijriah, tahun 62 Hijriah, pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Baik. Hadis yang kedua ini ada berkaitan dengan anjuran, ya, mengakhirkan waktu sholat isya, dan waktunya ini adalah yang paling utama. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Wa kana yastahibu ay yu'akhkhira min al-'isha'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yakrahu bis-sittina ila al-mi'ah muttafaqun alayh. Wa 'indahuma min hadisi Jabir wal isya'a ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Wa li Muslimin min hadisi Abi Musa faqama al-fajra hina anshaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat asar, kemudian seorang lelaki di antara kami pergi ke rumahnya di ujung kota Madinah, dan matahari pun masih terang dan panas. Maksudnya waktu sholat asar yang dikerjakan. Beliau senang mengakhirkan sholat isya. Ya, Wakana yang betul minas sholatil ghadati hina ya'rifu rajula jalisahu. Waalaikumsalam. Wakana yastahibu ayu akhira minal isya. Dan Nabi SAW senang mengakhirkan sholat isya. Wakana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha.
dan beliau tidak suka tidur sebelum melakukan sholat isya. Ya. Beliau tidak suka tidur sebelum sholat isya. Makruh hukumnya. Kemudian wa hadisu ba'daha, dan berbicara-bicara, ngomong-ngobrol, ngalur ngidul, sembang-sembang yang enggak ada manfaatnya setelah sholat isya. Jadi sebenarnya tidak disunnahkan itu ngobrol-ngobrol yang tidak jelas setelah sholat isya. Ya. Wa kana yanfatil min sholatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Beliau selesai melakukan sholat subuh di mana seorang lelaki mengetahui teman duduknya saat itu, karena waktu itu tidak ada lampu. Ya, jadi kalau muncul cahaya, ya, muncul matahari, berarti ketahuan yang di sebelahnya itu. Ya. Jadi wakana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Beliau selesai melakukan sholat subuh di mana seorang lelaki mengetahui teman duduknya siapa yang di samping. Ya. Karena pada waktu itu tidak ada lampu. Wakana yaqra'u bisittina ilal mi'ah ayat. Muttafaqun alaih. Wakana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Dan Nabi itu nanti saya akan jelaskan. Saya terangkan dulu semua artinya. Dan Nabi SAW membaca 60 ayat sampai 100 ayat di dalam sholat subuh. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa indahuma min hadisin Jabir, dan menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir sebagai berikut. Wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Dan sholat isya yang dikerjakan oleh Rasulullah, kadang-kadang beliau mendahulukan atau memajukan, wa ahyanan yuakhiruha, dan kadang-kadang beliau mengakhirkan waktu sholat isya. Idza ra'ahum ajtami'u ajjalan. Ya. Jika beliau melihat para sahabat sudah berkumpul, ya, maka beliau mengerjakan sholat isya di awal waktu. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Namun bila beliau melihat mereka terlambat datang ke masjid, maka beliau pun mengakhirkan sholat isya. Wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Dan untuk sholat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan di waktu masih gelap, ya. Setelah terbit fajar lebih sepertiga jam. Sepertiga jam itu berapa menit? 15 menit, ya. Iya. Sepertiga jam itu berarti 15 menit. 3/4 itu 45, ya. 15. Oke, berarti kalau sepertiga jam 15 menit. 15, 30, 45, 60. 60 menit bagi 3, 20. 20 menit, ya. Berarti sepertiga jam berarti 20 menit. Jadi Nabi itu mengakhirkan setelah azan itu sekitar 20 menit. Ya. Wali Muslim min hadis Nabi Musa, dan Imam Muslim dari hadis Nabi Musa, fa aqama al-fajr hina insyaqqa al-fajr. Beliau menjalankan sholat fajar ketika fajar telah terbelah, ya. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dah. Dan manusia atau orang-orang hampir mengetahui satu sama lainnya. Baik, saya akan jelaskan dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi, ya. Beliau pernah mengikuti penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. Beliau meriwayatkan 40 hadis, ya. Beliau meninggal dunia di Basrah pada tahun 64 Hijriah. Karena Rasulullah SAW yusalli al-asr, Nabi SAW sholat asar. Summa yarji'u ahaduna ila rahli fil asr Madinah wa syamsu hayyatun. Kemudian ada seorang laki-laki
pergi kembali ke kampungnya, ke daerahnya di ujung kota Madinah. Wasyamsu hayatun, dan matahari itu masih sangat jelas, ya. Dan matahari masih sangat jelas, ya, terang dan panas. Kemudian, jadi waktu sholat asar itu kita masih terasa panasnya, itu waktunya sholat asar, ya. Suma yatiyu wahadna, wa kana yastahibu ayu akhiran minal isya. Dan waktu yang terbaik untuk sholat isya itu adalah di nisful lail, di pertengahan malam, jam 12. Itu waktu terbaik untuk melaksanakan sholat isya. Tapi dalam sholat isya ini yang mana ada. Di zaman Rasulullah ya beliau melakukan itu, ya. Dan ini adalah ada hikmahnya, ya. Kalau zaman sekarang kan apa namanya ya kondisi sekarang, ya. Makanya di antara sholat yang menandakan kemunafikan seseorang itu adalah sholat isya, ya. Karena banyak orang lalai di sholat isya itu. Banyak orang lalai di sholat karena masih panjang waktunya. Karena panjang waktunya terbengkalai sampai lewat waktu sholat isya, ya. Tapi karena di Indonesia, di belahan bumi seluruh dunia sekarang ini, kebanyakan masjid-masjid melakukan sholat berjamaah di awal waktu, ya. Dan itu juga tidak mengapa. Itu awal waktu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ketika ditanya ayu afdalul a'mal, amal apa yang terbaik ya Rasulullah? Kata Nabi birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian summa ayu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Nah, jadi kalau kita salat di awal waktu itu sebaik-baik amal, ya. Sebaik-baik amal salat di awal waktu, ya. Wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal haditsa ba'daha. Dan makruh dilarang, ya. Beliau benci wa kana yakrahu, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam benci, tidak suka tidur sebelum sholat isya, ya. Wal haditsa ba'da, dan ngomong-ngomong ngalur ngidul tak tentu arah, sempang-sempang yang enggak jelas setelah sholat isya. Kecuali belajar, ada keperluan kemaslahatan umat, ada urusan-urusan pekerjaan yang belum terselesaikan. Tapi yang ngalur ngidul enggak jelas, ngomong ini malam, itu makruh itu. Paham? Kok belum mas? Makruh hukumnya kalau ngobrol-ngobrol ngalur ngidul setelah sholat isya yang nggak jelas. Tapi kalau untuk urusan agama, belajar, mengaji, berzikir, kemaslahatan umat, pekerjaan yang belum selesai misalnya harus diselesaikan, nah boleh. Karena Nabi juga kadang bercakap-cakap dengan sahabatnya Abu Bakar untuk kemaslahatan umat setelah sholat isya. Tapi kalau yang lain-lain mending istirahat, tidur untuk sholat malam tahajud atau sholat subuh supaya tidak telat, ya. Kalau sembang nggak ada guna, apalagi ceng. Itu tidak ada manfaat itu, ya. Ngomong caleg pun. Ngomong caleg pun. Kalau menyangkut kebaikan dan kemaslahatan umat, ya tafadhol, ya. Jadi kalau yang ngalur ngidul mending di rumah bercanda sama istri, bercanda sama anak, ya. Kalau ngopi-ngopi tak tentu arah, nggak ada gunanya, mending ini istirahat, ya. Karena saatnya kita memperbaiki metabolisme tubuh ketika istirahat.
Karena sudah jelaskan kemarin kan, ya kita harus sayang juga fisik kita. Karena pada saat kita tidur itu metabolisme kita mereview kembali, merefresh kembali. Ya, liver kita mau mencerna, jantung kita, paru-paru kita. Ya, makanya Allah mengatakan waja'alna naumakum subata. Dan Allah menjadikan tidurmu itu untuk istirahat. Oh, kita udah pakai ini berjam-jam dulu kita kalau saat dia ngantuk, memang Allah kasih ngantuk malam itu waja'alna naumakum subata, supaya kita gunakan jam 10 udah ngantuk tidur aja. Ya. Biasanya kalau tidur cepat itu dibangunkan Allah itu jam 1. Dah wudu, sholat tahajud, enak. Atau bangun jam 2, sholat tahajud. Ya, begitu. Enak, walaupun 4 rakaat, lepas itu zikir. Zikir 1000 kali, wah itu meresap banget. Tambah lagi ngaji malam. Coba abang ngaji jam 2 malam di rumah. Coba ngaji jam 2 malam. Itu betul-betul meresap. Karena Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ketika kita baca Quran di tengah malam itu dengan tartil, dengan baik, itu Allah memberikan kesan yang sangat indah di hati dengan bacaan Quran. Coba diamalkan. Ya, tentu untuk kita sholat tahajud malam-malam kan di masjid kan saya imam, berkesan itu bacaan sholat. Dan yang kedua, untuk menguatkan hafalan Quran, bawa sholat tahajud. Nah mungkin buka kita bawa Quran, salah saya tadi ya. Jadi kita betul-betul yang sudah kita hafal, bawakan sholat tahajud, insya Allah lengket itu. Di antara cara saya untuk menghafal Quran yang saya hafal, ya saya bawa di sholat malam. Jadi dia lengket hafalannya, insya Allah. Saya kalau menghafal misalnya surah Al-Alaq, bawa di satu surah, satu rakaat surat Al-Alaq. Insya Allah kuat hafalan. Ya, orang-orang dulu itu untuk menguatkan hafalan mereka itu bangun malam belajar. Orang dulu itu kan seringkali dibilang sama orang tua kita, nanti bangun malam belajar, tidur cepat, nanti bangun malam buka buku. Pas buka buku itu, saya kalau pas mau ujian itu, mau mengulang murajaah pelajaran semua, memang saya pakai waktu itu. Ya, tahu kan ceritanya Habibie itu? Dengar ceritanya Habibie? Tahu. Sama orang Yahudi ya, orang Israel. Rahasia orang Israel itu, orang Yahudi bangun tengah malam belajar. Kok saya? Akhirnya Habibie itu bangun tengah malam dia belajar. Karena memang bangun tengah malam itu berkesan. Ya. Termasuk mau memikirkan sesuatu, pekerjaan, strategi, manajemen. Memang lagi sunyi, duda, antum sholat, dan di situ antum. Ya, saya punya guru Kiai Haji Abdullah Said itu, menulisnya itu, dia menulis sesuatu itu, tapi sholat tahajud dia tulis. Itu kayak mengalir tuh inspirasi. Ya, tapi kalau begadang susah kamu tengah malam. Wa kana yanfatilu minas salatil ghada hina ya'rifu ar-rajula jalisahu. Kemudian beliau selesai melaksanakan sholat subuh di mana seorang laki-laki mengetahui teman duduknya. Ya. Beliau membaca 60 ayat. Wa kana yaqra'u bisitina ilal mi'ah. Jadi sunnahnya itu baca ayat yang panjang di sholat subuh. Itu sunnah. Sunnahnya baca ayat yang panjang di sholat subuh. Makanya antum kalau ikut pesantren saya di pondok, kalau subuh itu mungkin nggak tahan kalian, tetapi tahan lah. Kadang-kadang saya satu halaman itu baca, ya seperti sholat lain itu, ya lamanya. Makanya dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan itu sholat subuh itu wa Qur'an al-fajr.
Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadikanlah sholat liduluki syams ila ghasaqil lail, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sampai terbit fajar, sampai datangnya waktu malam. Wa qur'anal fajr, dan laksanakanlah sholat subuh. Qur'anal fajr itu sholat subuh. Wa qur'anal fajr wa qur'anal fajr. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Qur'anul Fajr, kenapa disebut Quran? Karena Nabi itu membaca ayat yang panjang di waktu sholat subuh, mengganti 2 rakaat. Ini kan waktunya jumlahnya kan hanya 2 rakaat, tetapi berdirinya lama. Qur'anul Fajr. Inna Qur'anul Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh yang dikerjakan itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat ini ada yang shift malam, ada yang shift siang. Malaikat ini ada yang shift malam, ada yang shift siang. Nah, pergantian shift itu di waktu subuh. Itu pergantian shift. Makanya orang yang sholat subuh berjamaah disaksikan oleh malaikat, pergantian siang dan yang malam. Ya, dicatat itu. Ya. Oke. Jadi disebut Qur'anul Fajr dalam Al-Quran karena Nabi SAW, ya, makanya Nabi itu membaca ayat yang panjang. Bahkan kalau hari Jumat beliau membaca surah As-Sajdah ayat rakaat pertama, rakaat yang kedua surat Al-Insan, panjang-panjang. Oke, paham ya? Ya bukan ina atena. Bukan tidak kita menghina ya, tidak menghina sholat ya, tapi karena sunnahnya kita sholat subuh itu memanjangkan bacaan sholat kita, memanjangkan ayat-ayat yang kita baca. Kalau Nabi itu 60 ayat. Kalau 60 ayat itu berapa halaman tuh? Satu halaman 10, 2, katakanlah 3 halaman bolak-balik. Lama. Itu 1 rakaat. Atau mungkin ini 2 halaman, 2 rakaat, ya. Dan 60 ayat itu dibagi 2, 30. Ya, 30 ayat. Ya, itu sholat subuh. Jadi kalau kita sholat subuh di zaman Nabi, sholat di belakangnya Rasulullah, subuh ini bukan sholat. Ya mana dia? Sholat zuhur aja kadang-kadang begini gitu. Karena waktu enak itu, apalagi subuh. Saya itu kadang-kadang kasihan sama anak santri saya. Kenapa? Itu kalau sudah subuh itu memang begitu dia. Kalau saya telat, bukan saya yang imamkan, saya di belakang. Kulihat kakinya maju ke depan, nahan ngantuk. Itu pakai lampu, Pak. Kalau mati lampu di zaman Nabi macam mana coba? Hanya pakai lampu-lampu pelita kecil-kecil, tambah enak nyenyak gitu. Ya mereka juga manusia sama dengan kita. Tapi demikianlah ya. Kalau di Hidayatul Balikpapan sampai sekarang masih lama sholatnya. Sholat subuh lama. Wa indahu min hadisin Jabir, dan juga dari Jabir dikatakan bahwa wal isya ahyanan yuqaddimu wa ahyanan yuakhiruha. Kadang-kadang Nabi itu memajukan sholat isya dan terkadang beliau mengakhirkan sholat isya, tergantung keadaan. Keadaan itu adalah idza ra'ahum ijtama'u ajala. Kalau Nabi melihat sudah kumpul semuanya sahabat, maka beliau menyegerakan sholat isya. Ya,
Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kalau beliau melihat para sahabat belum datang semuanya, maka beliau pun mengakhirkannya. Maka seorang pemimpin itu harus jangan egois. Jadi imam itu tidak boleh egois, ya. Kecuali mungkin sudah disepakati. Makanya saya sering kali bilang, subuh itu kalau bisa seperti hadis yang kita pelajari tadi ini kan, 20 menit tunggulah. Kenapa? Karena orang-orang yang dari jauh yang mau ikut sholat subuh itu kan belum habis itu waktunya, ya. Tunggulah, karena orang mau cari, masih mau pengen sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu fadilahnya, keutamaan, pahalanya itu, keutamaannya adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu pahalanya itu. Makanya di antara sunnah sholat sunnah Nabi yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah sholat qobliyah subuh. Oleh sebab itu 20 menit baru qomat. Saya di pondok begitu, ya. Sengaja saya sholat qobliyah itu di rumah karena nunggu santri semua datang, ya. Itu santri Pak. Kalau di luar orang tua, tidak mungkin bangun tidur langsung ke masjid, iya kan? Masih ke BAB dulu, buang air besar, buang air kecil, gosok gigi, itu perlu dikasih tahu itu. Bilang kajian Ustadz malam ini menjelaskan begitu. Bilang Ustadz titip salam sama Pak RW, jangan dipercepat, tidak boleh, makruh itu. Karena orang mau ambil keutamaan sholat qobliyah dan keutamaan sholat subuh. Sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat Allah. Kalau bisa 15-20 menit, sepakati di jamaah. Sini 5 menit ya. Tidak boleh itu juga. Iya. Iya. Masih ngambil wudhu, dia udah komat, kita terburu-buru kok. Iya, nggak boleh. Makanya ini imam itu harus bijaksana. Kalau nggak bisa saya nggak usah jadi imam. Imam itu pemimpin, nggak boleh egois. Jadi imam itu harus memperhatikan kemaslahatan umat. Kalau dia melakukan itu, dosa semua jamaah dia tanggung. Yang selama ini melaksanakan sholat berjamaah terus terkendala karena waktunya dipercepat, sementara tidak sunnah. Yang sunnah itu adalah memperlambat waktu sholat subuh. Yang keras-keras itu kan dia juga sudah pernah umroh. Yang sudah pernah umroh itu paham bagaimana sholat di Mekah. Itu di Mekah itu 20 menit baru takbir sholat subuh. 15-20 menit baru takbir sholat subuh, karena menunggu jamaah semua hadir. Karena keutamaan sholat subuh itu besar di sisi Allah, ya. Kalau kita tidak sholat subuh berjamaah itu kayak gimana itu perasaan? Nah, yang baru bangun tidur kan mau sikat gigi dulu, sunnahnya diambil. Kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummatin la amartu bisiwaki ma'akuli sholat. Andai kan tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan kepada mereka untuk menyikat gigi setiap mau sholat. Apalagi kata ulama yang ditekankan itu adalah pertama, ketika makan makanan sesuatu yang membuat bau mulut, maka dia harus bersiwak. Yang kedua, ketika dia baru bangun tidur, ini mau bercakap-cakap dengan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, baunya minta ampun, bukan puasa. Pas dia begitu gua pula, wah, tetangga pasti terganggu kan tetangga. Tetangga sebelah, aduh ini bau mulu, bau jengkol pula. Pakai masker. Ya, kita harus jaga adab-adab menghadap kepada Allah. Menghadap sama manusia aja kita jaga adab-adabnya, apalagi menghadap kepada Allah. Nah, kadang-kadang orang itu di waktu subuh itu enak buang air besar dulu. Orang-orang tua ini kan kesian. Dia harus buang air besar dulu, dia harus pakai sarung dulu.
Sementara ya waktunya azan sudah datang, ya udah tunggu dulu 10 sampai 15 menit. Makanya di Al-Falah semenjak saya gituin, alhamdulillah 15 menit itu nunggu waktu sholat subuh. Karena saya ada yang jauh datang, ibu-ibu harus siap-siap, bapak-bapak. Kalau anak muda iyalah, tapi orang tua kasihan. Jalan kaki ke masjid mau ambil fadilahnya, berdosa kita kalau kita gara-gara kita orang tidak memperoleh kebaikan. Kalau bisa kita buka. Kalau Nabi sendiri begitu, emangnya kita siapa? Macam lebih hebat kita dari Kanjeng Nabi. Kalau ada orang mau berdebat, masuk dulu di depan saya kasih kitabnya, baca ini kita. Baca hadis Nabi ini. Kita dianjurkan seperti itu. Ya. Wasubhakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bil alasina, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebih 15 sampai 20 menit tunggulah, ya. Karena orang lain itu mau sholat qobliyah, ngambil fadilahnya, ya. Wa li Muslimin hadis Nabi Musa fa aqama al-fajra hina insyaqqa al-fajr. Ya. Dan ya, apa namanya, beliau menjalankan sholat fajar ketika fajar terbelah, maksudnya sudah mulai nampak siang, ya. Wa nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dhan, dan manusia sudah saling mengetahui antara satu dengan yang lainnya, ya. Oke, itu adalah waktu-waktu daripada sholat-sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan terkait dengan akhir sholat itu. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ataman Nabi sallallahu alaihi wasallam zatal lailatin bil isya'i hatta dhahaba 'amatul lail, tsumma kharaja fa shalli wa qala innahu lawaqtuha laula an ashukka ala ummati rawahu Muslim." Aisyah radhiyallahu taala berkata, Nabi SAW pada suatu malam menjalankan sholat isya di waktu akhir, sehingga kebanyakan malam telah lewat. Kemudian beliau keluar, maksudnya sudah mulai setengah malam. Lalu beliau menjalankan sholat. Setelah itu beliau berkata, laula an asyukka ala ummatin, andaikan tidak susah bagi umatku, maka inilah waktu yang terbaik untuk sholat isya. Ya, isya terbaik itu sholat tengah malam berjamaah, ya. Jadi bapak dan saudara-saudara sekalian, saya anjurkan kepada kita semuanya, jangan menyepelekan sholat berjamaah. Nanti kita ketemu sama Nabi, KO kita. Jangan. Ya, kita mau jawab apa sama Nabi? Nabi saja yang jelas-jelas masuk surga, maksum, disiplin dalam sholat. Tidak pernah beliau tidak berjamaah sholat. Kalau kita sekali-sekali tidak berjamaah, tidak apa-apa. Mungkin bukan tidak apa-apa, saya ya kan tidak. Mungkin ya. Tapi kalau kita jadikan itu kebiasaan tidak berjamaah, kok kita mau ketemu sama Nabi itu gimana? Ya, Nabi sakit-sakit dia mimpi sholat berjamaah, sakit lagi. Ya, masih di papa sholat berjamaah, masih mampu untuk berdiri mimpi sholat berjamaah. Ya, maksud saya itu adalah jangan sampai kita ini kena marah dari Nabi. Kenapa kamu ini? Kamu sudah belajar tapi kamu tidak ikuti sunnah. Ya, ayo dari sekarang kita jaga kita punya sholat dengan disiplin.
Ustaz, saya kerja Ustaz. Para sahabat perang berdarah-darah, sholat dia tepat waktu berjamaah. Justru ketika orang-orang lewat Nabi sholat berjamaah dengan sahabat, begini mereka tengok, dengan satu komando, Allah Akbar. Semua ribuan orang, Allah. Apa tidak begini musuh-musuh Islam? Makanya kalau orang Yahudi itu mengatakan itu, kami itu tidak takut dengan senjatanya orang-orang Islam. Tidak takut. Kami lebih canggih daripada mereka. Tapi yang kami takutkan kalau sholat subuhnya sama banyaknya dengan sholat Jumat. Paham maksudnya? Yang kami takutkan sama umat Islam itu adalah kalau sholat subuhnya sama banyaknya dengan sholat Jumat. Kalau masih begini, gampang dihancurkan kita. Gampang, kasih duit selesai, kasih ini selesai, ini selesai. Tapi kalau sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, artinya apa? Kelihatan syiar keimanan dan ketakwaan orang muslim. Oh, jangan main-main. Orang itu orang taat. Dan kemenangan kita itu bukan karena persenjataan lengkap, bukan karena apa, tidak. Bayangkan Khalid bin Walid dalam peperangan itu hanya punya 200.000 pasukan perang melawan Persia. Persia ada 8.000 pasukan, hancur Persia. Hancur. 80.000 ya. Salah. 2.000 sama 80.000. Iya, 2.000 sama 80.000 orang. Kalah orang Persia, pasukan Persia. Kenapa? Karena para sahabat itu imannya tidak usah ditanya lagi. Khalid bin Walid itu sekali menyerbu itu mau mati dia. Nengok orang sholat aja, orang takbir Allahu Akbar karena dari jiwa. Nengok orang sholat berjamaah. Makanya itu ketika penaklukan Konstantinopel itu, nengok filmnya, sebelum ditaklukkan itu berdiri siapa? Muhammad Al-Fatih. Makanya anak saya kasih nama Muhammad Al-Fatih, yang terakhir penakluk Konstantin Turki. Ya, apa namanya itu? Hagia Sophia. Ya, itu kan dulu gereja terbesar, dijadikan sebagai masjid besar di Turki. Sebelum menyerang, tidak boleh ada yang tidak berjamaah. Wah, begitu beliau takbir Allahu Akbar, ribuan pasukan, ribuan, atau berapa jumlahnya dalam sejarah, sama-sama takbir Allahu Akbar. Apa tidak begini itu orang-orang di Konstantin? Ini bukan manusia, ini malaikat. Kita tidak bisa melawan. Ini bukan manusia yang kita lawan, malaikat yang kita lawan. Ya, Masya Allah. Ketika dia selesai sholat, dia tanya, siapa di antara kalian yang semenjak balik sampai sekarang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di waktunya yang tepat secara berjamaah? Ribuan pasukannya, tidak ada satupun yang berdiri. Ditanya lagi, siapa di antara kalian semenjak balik sampai sekarang
yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud maju ke depan. Nggak ada satupun yang maju. Terus dia dengan tawadhu mengatakan, apa yang saya ucapkan itulah yang saya lakukan. Maka berhak dia menaklukkan Konstantinopel. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya, mana itu hadisnya itu, telah nanti akan ditaklukkan Konstantinopel itu oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Ramalan Rasulullah dalam sabdanya. Makanya salah seorang sahabat yang bernama Al-Ansari, beliau itu mau menerjemahkan, mau membuktikan sabda Nabi itu, tapi dia tidak dapat. Cuma dikuburkan di bawah benteng Konstantin. Yang berhasil adalah Muhammad Al-Fatih. Karena kenapa? Ibadahnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan zikir. Karena beliau adalah thariqat apa beliau itu? Saya lupa. Kan terakhir datang gurunya itu kasih tasbih. Ya, pokoknya umat Islam ini hebat karena dekatnya dengan Tuhan. Khalid bin Walid pernah mau dibawakan pendeta Nasrani, mau diracun sama racun, mau diracun dia. Racun ular yang paling berbisa kalau nggak salah saya cerita. Dia ambil, dia baca doa, dia minum. Nggak mati dia. Tadi dia baca doa. Dia bilang, ini supaya menurunkan jadi don lawan itu maksudnya. Don lawan itu kalau memang ini kamu mau racun saya, mati sini. Langsung dia minum, tadi dia baca doa. Ada doanya itu, doa yang dia sudah sampaikan. Dia minta sama Allah. Tidak ada mempan itu apa. Makanya pelawannya mengatakan, ya kita lawan, ini bukan manusia. Makanya tidak ada satupun peperangan yang tidak dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Ya. Oke. Panjang cerita kita sampai ke sana. Ya. Alhamdulillah. Ini dulu pembahasan kita. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ini. Ya, silakan. Baru muncul langsung bertanya kan? Di belakang. Oh, kalau aja di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk masalah salat qobliyah, untuk maghrib itu ada salat qobliyah atau tidak? Ada. Sebenarnya Ada sholat qobliyah maghrib, nanti ada pembahasan. Qobliyah maghrib itu ada, ya. Qobliyah subuh ada, ya. Yang tidak ada malah qobliyah isya. Ya. Kata Nabi, saya pernah jelaskan itu ya. Hadis Nabi SAW 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 4 rakaat sesudah zuhur, ya, 2 rakaat sebelum asar, ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah subuh. Maghrib itu ada qobliyahnya.
Cuman kita tidak pakai di Indonesia. Ya tidak mengapa. Ya, mungkin ada kita melihat kemaslahatan yang lain. Tapi kalau teksnya sunnah-sunnah itu sholat-sholat sunnah. Ya lebih saya buka dalilnya ya tentang sholat-sholat sunnah. Mulai ada pembahasan lagi karena ditanyakan sekarang awal 620. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atan. Raka'ataini qabla zuhur, raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi, wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi, wa raka'ataini qabla as-subh. Muttafaqun alaih fi riwayatin lahumā raka'ataini ba'da al-jum'ati fi baitihi. Wa li Muslim kana idza tala al-fajr la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Ini dalam hadis, ini kan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hadis-hadis rawat sunnah-sunnah rawatib. Ya. Ibnu Umar berkata, aku hafal 10 rakaat dari Nabi SAW, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat setelah Jumat yang dilakukan di rumahnya. Jadi boleh kita sholat qobliyah, ba'diyah di rumah. Ya, boleh. Ya. Bila fajar terbit, Rasulullah SAW tidak melakukan sholat kecuali 2 rakaat yang ringan, ringkas dan cepat. Ini qobliyah, ya, qobliyah subuh. Baik. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahul Bukhari. Disilakan diamalkan ya. 4 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Ini disebut dengan sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan, dijaga oleh baginda Rasulullah. Ya. Baik. Dalam hadis yang lain, ya, An Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Habibah Ummul Mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man shalla 12 raka'atan fi yaumi wa lailati bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat di siang hari dan di malam hari, maka dibangunkan untuknya istana di dalam surga. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin tatawwu'an. Ya, disebutnya karena dalam riwayat yang lain yaitu adalah sholat sunat yang dimaksudkan. Wali Tirmidzi arba'ah qabla zuhur. Nawauzana ditambahkan oleh Imam At-Tirmidzi sholat sunnah nawafil apa saja, apa namanya, ya, maka ada apa saja. Arba'an qabla zuhur wa raka'ataini ba'daha. Saya mohon maaf tadi salah. Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang berkaitan tadi ya. Siapa yang rajin mengamalkan 12 rakaat siang dan malam, kata Nabi SAW, maka akan dibangunkan untuknya istana di surga. Amalkan lain. Pertama, 4 rakaat sebelum zuhur.
wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Ya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Ya. Wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla sholatil fajr. Walil khamsati anha man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat qabla zuhur wa arba'a ba'daha dan 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu ta'ala jasadahu 'alan nar. Allah mengharamkan dirinya punya jasad masuk ke dalam neraka. Amalkan itu. Ya, oke. Terkait dengan tadi ya. Ya. Kalau Rasulullah SAW masalah ya sholat sunat sebelum maghrib, ada dalilnya apa enggak? Saya sampaikan ini biar enggak terjadi pertanyaan atau biar kita dalam hati, oh berarti ini ada dalilnya. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah kamu sunat sebelum maghrib. Solu ini perintah, berarti kata karena ini fi'il amar. Solu qoblal maghrib. Solatlah kamu sebelum solat maghrib. Solat sunnahlah kamu sebelum solat maghrib. Solu qoblal maghrib, 2 kali Nabi menyebutkan. Solu qoblal maghrib. Solu qoblal maghrib. Solatlah sebelum maghrib. Solatlah qobliyah sebelum maghrib. Summa qala bi salasa. Bahkan sampai 3 kali Nabi sampaikan shollu qoblal maghrib, berarti 3 kali. Ini berarti anjuran yang sangat kuat. Ya. Liman sya'a karahiyata ayat takhidaha an-nasu sunnatan. Rawahu Bukhari wa fi riwayatin Ibnu Hibban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qoblal maghrib raka'atain. Ya. Menurut riwayat Ibnu Hibban, ya. Sebab kata Nabi, bagi orang yang berkehendak. Ini ada di sini liman sya'a, siapa yang mau. Jadi siapa yang mau. Sholat qabla maghrib, sholat qabla maghrib, sholat qabla maghrib, liman sya'a, siapa yang mau. Sebab khawatir dijadikan suatu kebiasaan tidak boleh tinggalkan. Bila dia mau. Kalau dia mau untuk sholat qabliyah maghrib silakan. Ya. Sebab beliau khawatir ini akan menjadi sunnah muakkad. Jadi sholat qoblal maghrib itu bukan sunnah muakkadah. Ya, bukan sesuatu yang dikuatkan betul mendekati wajib. Paham? Tapi kalau mau ngambil, tafadhal. Ya. Tapi Nabi menyunahkan karena riwayat Ibnu Hibban an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla maghrib raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah qabla maghrib 2 rakaat. Ya. Ini saya sampaikan ini, nanti akan saya kaitkan dengan sholat tarawih, ya. Kasihan dulu itu. Jadi Nabi SAW dia sholat qabla maghrib. Kalau dia Nabi sholat berarti sunnah untuk kita kerjakan. Wali Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syams. Ya. Kami melakukan sholat 2 rakaat sebelum matahari terbenam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'muruna wa lam yanhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat kami mengerjakan itu,
Lalu beliau tidak memaksakan untuk memerintah dan beliau juga tidak melarangnya. Inilah kebijaksanaan Rasulullah. Sama dengan sholat tarawih, itu tidak ada. Yang ada itu sholat malam. Begitu Nabi tengok dia keluar malam sholat, banyak sahabat Nabi sholat keluar sholat malam, maka sahabat ngikut di belakang. Malam besoknya sahabat nunggu Nabi keluar, tak keluar. Apa kata Rasulullah? Kenapa saya tidak keluar untuk memimpin sholat kalian di Ramadan ini? Saya khawatir nanti Allah menjadikan ini kewajiban bagi kalian. Inilah Nabi SAW sayang sama kita, ya, karena wahyu masih turun terus. Wahyu masih turun terus. Nah, kalau Allah wajibkan sholat tarawih seperti mana wajibnya sholat 5 kali sehari semalam, dosa besar yang tidak mengerjakan. Ini sayangnya Rasulullah kepada kita. Paham ya? Maka sholat qobliyah maghrib juga tidak dimasukkan dalam sunnah muakkadah. Tetapi boleh kita kerjakan, boleh tidak. Kalau kita kerjakan, kita ikuti sunnah Nabi, karena Nabi melakukan sholat itu. Ya Pak? Tapi kalau tidak mengerjakan, ya tidak apa-apa. Di masjid-masjid yang lain nggak sholat maghrib jamaah, tidak apa-apa. Ya, oke, saya sampaikan dalil, paham? Jelas? Jadi kalau beribadah memang kita harus ada landasan hukumnya yang jelas. Ini dulu, kalau kita kerjakan sebelum azan itu boleh nggak di rumah? Maksudnya? Sholat. Tak bisa, dia setelah azan. Kalau qobliyah zuhur itu kita bikin satu salam boleh? Dua-dua. 4. Ya. Dua-dua ya. Dua-dua. Azan maghrib Dua kan salam. sebentar kan? Begitu azan kayaknya nggak lama komatnya. Ya itu tadi, kalau ada yang mau ngambil kayak, kalau di pondok saya sengaja saya ambil maghrib karena anak-anak itu kan main bola, nggak sempat mungkin antrian mandi kan, yang mereka ada waktu jeda mandi ya. Jadi saya masih kasih waktu sekitar 5 sampai 8 menit ya, baru saya koma, baru karena kemaslahatan. Jadi kalau di sini nggak ada sholat qobliyah ya tidak apa-apa. Ya, kalau di Mekah ada qobliyah maghribnya. Di Uban ada juga. Kalau di Jawa banyak. Jadi tadi yang disampaikan Bang Andi untuk sholat apa namanya, dia 2 rakaat qobliyah zuhur, boleh apa kerjakan di rumah? Boleh dikerjakan di rumah. Subuh juga qobliyah boleh dikerjakan karena Nabi mengerjakan. Ya, kalau tidak terkejar harus ke sana duluan, ya, oke, seperti itu. Tapi kalau antum mau kerjakan di masjid, bagus, ya, silakan. Karena kita juga mau mengejar soft terdepan, karena soft terbaik itu adalah soft terdepan. Andaikan kalian tahu keutamaan soft terdepan, maka kalian akan saling bersikut-sikutan untuk mengambil soft terdepan, soft yang terbaik. Soft terbaik lelaki itu di depan, soft yang terjeleknya lelaki paling belakang. Kalau ngerti juga ya. Hah? Kayak dua di kemarin kan. Pak Salim tumbang bingung dia. Kenapa? Pak Salim tumbang kan, ya bingung dia gimana dia. Itu makanya harus belajar ilmunya kan, itu pentingnya belajar. Baik, tidak ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya apa Bang? Mayang ada yang ditanyakan? Belum ada. Bang Samsul ada yang ditanyakan? Nggak ada. Terus Bang Wanto ada? Bang Dar? Ini siapa? Nobri ada? Ada Ustaz. Iya silakan. Sholat tepat waktu itu apa disamakan dengan sholat awal waktu Bapak Tuan Guru? Dan 2, apa sholat jamaah baru, apa qomat itu harus kita
lafalkan kembali kan. Jamaah pertama tambah nih, jamaah kedua buat jamaah baru. Komatnya apa diucapin lagi, biasanya kami ucapan komat 2 kali gitu. Untuk mendirikan sholat. Jamaah pertama habis nih kan, datang rombongan jamaah kedua kira kerja kan, baru jamaah kedua nih komat lagi kami. Komat itu artinya mendirikan, mengingatkan kita untuk bahwa ini sholat wajib yang kita kerjakan. Jadi komat itu diperlukan untuk menentukan wajib atau sunnah. Ketika qad qamatis shalah, berarti sholat wajib ini dikerjakan. Ya, jadi kita tetap melaksanakan komat tanpa harus azan, karena azan sudah tadi kan. Oke. Sholat tepat waktu di Sholat tepat waktu itu awal sholat apa? Awal waktu. Awal waktu itu adalah prediksi tadi. Ya, awal waktu itu adalah sholat yang kamu kerjakan di awal datangnya waktu tersebut. Mengakhirkan sholat itu adalah kamu melaksanakan sholat di akhir waktunya. Gitu. Jadi kalau kita tengok dari 2 teks bahasa, berarti kita mengerjakan sholat di permulaan waktunya, karena ada permulaan waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Gitu. Tetapi kesemuanya ini disebut dengan ala waktiha, di atas waktunya. Tapi yang terbaik dari atas waktu ini adalah di awal waktu, karena biasanya sholat berjamaah di awal waktu. Karena akhir-akhir sholat itu biasanya sendiri-sendiri sudah. Kenapa? Karena sholat berjamaah ini dari sisi syariat adalah syiar Islam, dari sisi dakwah syiar. Yang kedua, dari sisi keutamaan, afdhalus sholatil jamaah khairun min sholatil fardhi bisarri wa saja. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. 27 derajat itu adalah sepanjang 1 derajat itu seluas langit dan bumi jaraknya. Paham kedudukannya kalau kata Nabi begitu? Akhirnya masukkan kita. Itu sudah terserahkan. Derajatnya itu, keutamaan derajatnya itu, ya, antara langit pertama sama langit kedua itu. Macam mana kalau 27 derajat itu? Kalau kita terus melaksanakan sholat berjamaah, makanya dari sekarang melatih sholat berjamaah. Maka Nabi mengatakan, ini saya mohon maaf ya, agak keras hadisnya ini, tetapi kita harus ambil. Ini Nabi mengatakan seperti ini. Ya, tanda kemunafikan seseorang itu adalah beratnya dia melaksanakan sholat subuh. Kalau kita laksanakan sholat subuh, apalagi kita berjamaah, 40 hari aja kita lakukan terus berjamaah, itu akan disiplin kita. Orang kalau disiplin sholat, insya Allah dia akan disiplin dengan waktu. Dan waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya, dan ingat baik-baik, tidak ada waktu sholat ini yang mengurangi aktivitas kita. Ada. Mungkin yang ikut saya berjalan ke sana kemari, kita mau sholat di sana maghrib sampai juga. Nah, kita mau sholat asar di sana sampai juga. Ya kan? Justru kalau kita ikut irama sholat ini, masya Allah, hidup kita tertata. Ya. Hidup kita tertata. Islam ini datang untuk menata kehidupan kita lebih baik lagi. Ya, bukankah hidup kita memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya saya kadang-kadang itu kalau pekerjaan melalaikan saya itu kayak bayangin sahabat, sahabat Nabi dulu hilang nyawa dia di medan perang. Tapi mereka tegakkan sholat. Kita ini bukan hilang nyawa, cari uang untuk kesenangan. Kita lalaikan
sholat, cuma nanti di hadapan Allah. Ya Allah ampun, Allah cepat panggilan Allah. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah satu saat dia ditanya sama Nabi, Nabi bilang, Abdurrahman bin Auf masuk surga berjalan merangkak. Padahal ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Karena suatu saat dia lagi asik-asik nengok tanaman kurmanya yang lagi ranum. Cantiknya. Kelewatan dia sholat asar. Tidak berjamaah dengan Nabi. Nabi mengira Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak. Kedengaran sama beliau, ditanya sama Aisyah, benar nggak ya Rasulullah ngomong seperti itu? Iya. Karena saya tidak sholat berjamaah asar dengan Nabi. Kalau begitu ya Rasulullah, dijumpai Nabi, ya Rasulullah, ini kebun kurma saya membuat saya lalai tidak sholat berjamaah dengan engkau sholat asar. Saya sedekahkan semuanya untuk fisabilillah. Tolong terima ya Rasulullah. Jadi sahabat itu mereka bekerja tidak sampai melalaikan Allah. Rijalun la tulihihim tijaratun an wala bai'un an dzikrillah. Ingat ini ayat. Seorang laki-laki la tulihihim tijaratun wala bai'un, tidak membuat mereka lalai lupa dalam ibadahnya kepada Allah karena pekerjaan dan perdagangannya. Itu jangan tanya lagi sama Ustaz apa maksudnya, udah jelas maksudnya itu. Alasan begini, kalau sama Ustaz kamu bisa kasih alasan, sama Allah kamu kasih alasan apa? Dari sekarang buat alasan sama Allah. Nanti kalau ketemu sama Allah, alasan saya begini, baru kau diseret malaikat zabaniyah. Ya. Kalau kita di dunia kita masih bisa kasih alasan sama Pak Ustadz, sama Tuan Guru. Tapi kalau sama Allah, adakah kita bisa memberikan alasan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci. Wa tuqaddimu aydihim, tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki ngomong. Jadi kalau mau buat alasan dari dunia ini, mulai mikir-mikir, oh nggak ada alasan nanti kalau ketemu sama Allah. Ya sudah, ya ini motivasi bagi kita dalam beribadah. Apalagi hanya jual tahu, terus nggak sholat asar gara-gara orang mau beli, ditokok kepala ente sama malaikat zabaniyah. Ya. Nah, insya Allah kita niat semuanya ya, niatkan diri untuk betul-betul memperhatikan ibadah sholat kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam beribadah. Tutup ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit nih?